Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cebi Edo di rumah, pemirsa PAL TV. Pecah biasa di setiap pagi dari jam 9 sampai jam 10. Tentunya kami ngejok ke asupan informasi berita dari program kesayangan kita Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Bang Cek Midun. Dan aku Cek Fili. Jadi tentunya pemirsa tidak asing lagi kalau sudah di program Halo Palembang. Setiap harinya kita bakal ngasih ke informasi yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda-beda setiap harinya. Dan tentunya narasumber yang kita undang itu ialah narasumber yang dengan background berbeda, profil yang berbeda, dan juga tentunya narasumber ini sangat inspiratif dan mungkin bisa memberikan asupan informasi-informasi juga untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang, terkhusus di Sumatera Selatan. Betul, dan juga pagi hari ini kita temanya peran Cek Bagus Cek Ayu dalam menyemarakan budaya Palembang ya. Jadi memang kalau untuk budaya Kota Palembang sendiri sudah banyak memang yang dieksplorasi begitu ya, sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrol ini dengan pemenang Cek Bagus dan juga Cek Ayu di tahun 2023, Cek Fili. Oke, dan sekarang ini sudah hadir ya membersamai kita narasumber kita tentunya narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Abdul Rafliansyah, yaitu pemenang Cek Bagus tahun 2023. Dan juga di sini ada Siti Nur Farisya, merupakan pemenang Cek Ayu Palembang tahun 2023. Dan juga di sini telah hadir membersamai kita Roni Andriansyah selaku senior CBCA tahun 2017 sekaligus pembina Cek Bagus Cek Ayu Palembang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau memang rainya tuh sudah cantik-cantik, suasana segernya sudah. Nah, kita ngomongin masalah tema kita hari ini, Cek Fili, tapi sebelum kita bahas tentang budaya Kota Palembang, pemirsa juga mungkin pengen kenal dengan yang fresh-fresh hari ini sudah datang di studio PAL TV. Capek kan nyengok midun terus. Kita kenalan dulu dengan yang Abdul Rafliansyah, boleh silakan perkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Abdul Rafliansyah, biasa dipanggil Abdul, bisa juga Rafli. Sekarang umur saya 20 tahun dan saya tercatat menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, panggilannya jadi Cek Abdul ya? Iya, Kak. Ya, betul, Cek Abdul. Lanjut, silahkan yang Cek Ayunya. Yang segar-segar Halo, ini. galau-galau. Kenalkan, nama aku Siti Nur Farisya, tapi biasanya dipanggil Fasya. Saat ini aku berumur 20 tahun dan aku berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya di jurusan akuntansi. Baik. Lalu selanjutnya ini sekaligus pembina ya, silakan. Halo, kenalkan aku Roni Andriansyah, biasa dipanggil Cek Oni atau Kak Oni. Sekaligus CBCA tahun 2017 dan membimbing adik-adik CBCA sampai saat ini. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang Cek Bagus dan juga Cek Ayu Kota Palembang ya, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa yang di rumah. Sebenarnya ini organisasi atau dalam bergerak di bidang apa dan juga di bawah naungan siapa? Boleh yang mau menjelaskan, Cek Ayu atau Cek Bagus, silakan. Jadi Kak, Cek Bagus Cek Ayu ini di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan sudah berdiri hampir sekitar 7 tahun. Itu aja sih. Baik, jadi sudah 7 tahun dan juga langsung di bawah Dinas Kebudayaan, Cek Fili. Oke. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan untuk Farisya tadi ya, siapa nama panggilannya? Fasya. Nah, kemarin itu mungkin terpikir untuk mengikuti pemilihan Cek Ayu Cek Bagus ini kenapa? Banyak sih Kak faktornya, mungkin dari teman-teman juga, mungkin juga saya terinspirasi juga sama masyarakat di Kota Palembang. Banyak sekali kayak Fasya ini generasi muda kan. Nah, banyak tuh tidak tahu sama budaya Palembang dan saya Fasya tuh pengen mewakili sebagai budaya kota mewakili generasi muda untuk mengenalkan budaya Kota Palembang. Baik. Nah, kalau kita ke Cek Roni ini terkait dengan Cek Bagus dan juga Cek Ayu tadi sudah dijelaskan bahwa sudah 7 tahun dan langsung di bawah Dinas Kebudayaan. Sepertinya ini wadah dari Cek Bagus Cek Ayu ini sendiri menjadi sosok seperti apa sih yang dicari? Jadi CBCA atau Cek Bagus Cek Ayu itu berdiri dari tahun 2017 tahun saya. Pemisahan antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Dan akhirnya Dinas Kebudayaan tahun 2017 membuat Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang, Duta Budaya Kota Palembang, menjadi tangan kanan Dinas Kebudayaan untuk mempromosikan budaya serta mengangkat budaya-budaya yang hilang. Jadi banyak kriteria-kriteria yang memang harus menjadi seorang duta. Tidak hanya mereka harus smart mengetahui tentang kebudayaan, tapi mereka juga mempunyai etika, semuanya dinilai, dan juga untuk menjadi duta juga kita harus memberikan beauty atau
penampilan yang baik. Jadi 3B memang ada dalam pemilihan kita. Baiklah, jadi memang banyak sekali visi dan misi ya tentunya yang diharapkan juga ini sekaligus pembina dari Cek Ayu dan Cek Bagus ya, Kota Palembang tahun 2023 tentunya. Nah, kalau kita ngobrol sedikit ke belakang, mungkin bisa dikasih tahu ini Cek Abdul ya, mengenai grand final kemarin, itu kemarin tanggal berapa sih? Untuk grand final kita pada tanggal 15 Juni, Kak. Nah, kalau untuk kemeriahannya itu cak mana ceritanya? Kalau untuk kemarin mulai dari perasaannya, feelingnya, ataupun mungkin persiapan untuk menuju grand final kemarin? Yang pasti persiapan itu sudah dari jauh-jauh hari, Kak, mulai dari latihan gitu, dan juga materi-materi yang diberikan, itu aja sih, Kak. Oke, nah kalau untuk Fasya mungkin bisa berbagi pengalaman juga untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang, karena kita tahu kan narasumber kita hari ini sangat inspiratif ya, jadi banyak pastinya masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Palembang ingin mengikuti jejak Cek Abdul dan juga Cek Fasya. Nah, kalau untuk feeling Cek Fasya kemarin pas menghadapi untuk persiapan grand final itu cak mana? Kalau dari Fasya ya Kak, ya namanya kalau mengikuti kompetisi kita harus prepare, harus persiapan yang matang. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti Cek Bagus Cek Ayu, kita harus lihat dulu bagaimana itu nanti persiapannya gimana. Tuh, dan juga kuncinya harus percaya diri aja sih, Kak. Baik, nah kalau kita ke Cek Roni ini terkait dengan tugas dan juga fungsi mereka sebagai Cek Bagus dan juga Cek Ayu. Kalau kita jenguk kan memang dari bawahannya langsung Dinas Kebudayaan, berarti memang mengembangkan kebudayaan. Nah, kalau untuk tugas lainnya yang dilakukan oleh Cek Bagus dan Cek Ayu itu apa sih? Banyak sekali tugas-tugas Cek Bagus Cek Ayu, tidak hanya diperintahkan dari Dinas Kebudayaan, tapi adik-adik juga menjadi suatu wadah organisasi yang dimana harus melakukan program kerja. Dan program kerja ini juga harus mengandung unsur budaya dan juga berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi sebagai pemuda itu tidak hanya menginspirasi, tetapi dia juga mempunyai dampak positif untuk lingkungan. Itu yang memang saya tanamkan ke adik-adik, menjadi manusia itu harus bermanfaat. Ya, baik. Nah, kalau untuk jenis kegiatan ya, atau sejauh ini sudah melakukan kegiatan apa ya dari Cek Bagus dan juga Cek Ayu yang sudah ini kurang lebih 2 bulan ya, berarti ya sudah after grand final ya. Sudah menjabat. Betul. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan baik itu dari Dinas Kebudayaan atau dari Cek Bagus Cek Ayu sendiri. Untuk kegiatan, Kak, kemarin kami sudah melakukan outbound untuk melatih kekompakan, dan juga kami juga tiap minggu telah melaksanakan gotong royong di Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Kak. Dan tentunya mungkin masih banyak lagi bakalan proyek-proyek yang ada ya, karena ini kan sudah langsung di bawah Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Nah, kan si Cek Abdul ini dan juga Cek Fasya ini kan backgroundnya sekarang kan masih pelajar ya, dan mahasiswa ya. Mahasiswa. Kalau Cek Abdul tadi kuliah di Muhammadiyah. Nah, kalau Cek Fasya tadi Kuliah di Politeknik. Kuliah di Politeknik. Nah, kalau untuk sebelumnya sudah pernah mengikuti Bujang Gadis enggak? Sebelum mengikuti Cek Bagus Cek Ayu? Kalau saya sendiri, Kak, sudah pernah ikut di ajang pemilihan di kampus saya seperti putra-putri Universitas Muhammadiyah Palembang. Betul. Nah, kalau untuk Cek Fasya sudah pernah mengikuti kompetisi-kompetisi ataupun organisasi sebelumnya? Kalau dari Fasya sih belum, Kak. Ini pertama kali nih ya. Jadi ya memang mungkin banyak kurangnya atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah ternyata bisa gitu. Baik, jadi ini pengalaman pertama Cek itu ya. Nah, kalau untuk rencana kolaborasi ke depan Cek Bagus dan juga Cek Ayu, kalau kita lihat kan ini kebudayaan memang di masyarakat sudah semakin agak sedikit tergerus ya Cek Filia, kalau kita cuma beberapa budaya mungkin yang sudah ditinggal ke itu. Nah, sebagai Cek Bagus dan juga Cek Ayu, ini peran kalian nanti mengingatkan untuk masyarakat akan sadarnya budaya itu seperti apa? Boleh siapa yang menjawab? Atau Kak Roni boleh, mungkin sebagai pembina mungkin sudah punya planning untuk Cek Bagus dan juga Cek Ayu, kagetnya bisa biar ini budayanya tetap melestari di masyarakat. Iya, jadi Dinas Kebudayaan untuk waktu terdekatnya mau syuting salah satu budaya Palembang. Ya, jadi memakai untuk talentnya dari Cek Bagus Cek Ayu. Secara tidak langsung masyarakat adik-adik yang belum tahu tentang budaya jadi tahu. Terus juga kita melibatkan beberapa komunitas. Jadi misalnya kerjasama dengan ada yang kemarin ada namanya Palembang Beginning. Jadi ada komunitas wibu, tari, dan juga kedepannya kita ada program nanti ada jalan-jalan untuk ke suatu tempat yang mungkin tempat ini
lingkungan kayak apa sih, kayak lingkungan kebudayaan gitu, nanti kita ada makan ngidang dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah Dinas Kebudayaan sangat support CBCA. Wah, luar biasa. Tentunya luar memang biasa. harus support ya, karena Ya. kan ini memang langsung di bawah naungan kan betul. dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Dan tentunya kan kalau untuk melestarikan budaya yang ada di Kota Palembang ini, bahwasannya kita tahu kalau kebudayaan yang ada di Kota Palembang itu kan sangat banyak ya, Ya. mulai dari kuliner dan lain-lain, pokoknya masih banyak. Nah kalau untuk promosi itu dewek, mungkin dari C. Abdul, kira-kira sudah ke depan tuh sudah terpikir gak sih, aku promosinya pengen lewat platform A, platform B, ataupun mungkin lewat media sosial atau seperti apa? Kalau dari pribadi saya Kak, yang pasti untuk mempromosikan budaya Kota Palembang itu melalui media sosial. Oke. Karena media sosial ini sangat berpengaruh, sangat besar Kak, untuk kedepannya. Contohnya saja Kak, saya sekarang menggunakan baju jemputan. Seandainya jika saya posting di akun media sosial saya, itu merupakan langkah awal saya untuk mempromosikan budaya yang ada di Kota Palembang. Itu aja sih. Betul. Nah kalau yang dipakai sama Cek Bagus hari ini apa? Ini jemputan ada khasnya dah ini atau dari daerah mana? Cek Fasya boleh jelasin? Jemputan Ini Palembang. jemputan Palembang. Oh, jemputan Palembang. Jadi ini khasnya Palembang ya. Khas kain Palembang. Karena secara langsung mereka pakai ini sudah langsung memperkenalkan juga ke masyarakat-masyarakat Betul. yang ada di Kota Palembang. Apalagi sekarang kalau untuk generasi milenial yang nggak tahu sama baju sebagus ini kan sepertinya kurang informasi gitu ya. Ya, betul. Dan kita pengen tahu juga ini dari Cek Roni selaku pembina dan juga senior dari Cek Bagus Cek Ayu ini untuk ketertarikan pemuda. Kalau kita juga kan antusias dari pemuda untuk ikut Cek Bagus Cek Ayu ini apakah sudah bagus atau memang justru harus dikembangkan lebih lagi? Sekarang itu pemilihan duta itu banyak sekali. Iya, betul. Dari duta fakultas, duta kampus, dan duta lain sebagainya. Dan banyak sekali platform-platform yang tujuan dan dari pemilihan tersebut. Benar sekali, untuk mencari background duta itu, duta budaya, saya sendiri dan teman-teman itu sekarang sangat kesulitan. Iya, iya. Jadi kita tidak bisa menunggu bola, tapi kita harus menjemput bola, bekerja sama dengan stakeholder dimanapun untuk mencari sosok duta budaya. Baik karena kita mencari orang-orang yang terbaik dan pemuda-pemuda Kota Palembang yang terbaik. Jadi saya sendiri memang menanamkan untuk saya mencari gitu, mengajak generasi-generasi pemuda kita. Oke. Baik, jadi memang lebih seharusnya sekarang itu nyari anak melok lomba ya. Karena memang banyak manusia-manusia yang ada di Kota Palembang ini padahal bakatnya banyak gitu ya. Betul. Pinter tapi terpendem. Banyak lah main. Tidak galak muncul. Iya, ya. bener-bener. Banyak main di kamar ya, main Betul HP. sekali. Jadi memang itulah tadi tugas Kak Roni dan kawan-kawan Benar. mungkin ya, harus Ya. menjemput bola, harus dijemput manusia-manusia yang banyak bakat ini. Betul. Nah kalau kita jingok ini Cek Abdul dan juga Cek Fasya untuk pengalaman paling berkesan sejauh ini dari mulai mungkin pendaftaran, audisi, grand final sampai mungkin kurang lebih menjabat 2 bulan. Ada nggak sih pengalaman yang kayaknya berkesan sekali untuk kalian? Mungkin ini walaupun masih terlalu singkat ya begitu ya, tapi boleh dijelaskan. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan untuk kalian? Boleh dari Cek Ayu dulu, boleh mungkin? Kalau dari Fasya ya Kak, banyak sih Kak, mungkin dari kita harus percaya diri di depan panggung, bagaimana kita cara berbicara, bagaimana kita cara bersikap di depan semua orang. Nah, banyak banget sih Kak, kayak kita belajar public speaking, catwalk, belajar tentang budaya. Nah, budaya ini yang paling penting kan. Banyak sih sebelum Fasya mengikuti kompetisi Duta Budaya ini, Fasya banyak nggak tahu kalau tentang budaya gitu. Jadi jadi masuk Duta Budaya, jadi tahu apa aja budaya Palembang. Oh, itu dari Cek Fasya. Kalau pengalamannya justru banyak belajarnya, berkesannya sekali. ya. Kalau dari Cek Bagus silakan untuk pengalaman paling berkesannya. Mungkin pernah mengunjungi tempat budaya, Caca itu ya. Untuk pengalaman saya Kak, ya benar kata Kak Midun tadi ya. Mulai dari kita mengunjungi tempat yang bersejarah, mulai dari latihan bagaimana berbicara di depan orang, banyak sekali sih Kak yang saya dapatkan di pengalaman saya selama mengikuti Duta Budaya ini. Oke. Nah, kalau itu kan pengalaman selama mengikuti ataupun mungkin bisa kita sebut selama on duty gitu ya. Dan mungkin abis ini kita bakal cerita lagi mengenai pengalaman dan bakal kita kulik lagi informasi mengenai Cek Ayu dan Betul. Cek Bagus ini dan juga selaku pembina. Tapi tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol di segmen kedua. Jadi tetap bersama kami di Halo Palembang.
Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan di segmen kedua kita masih ngebahas terkait tentang menyemarakan budaya Kota Palembang. Dan masih dengan narasumber kita ada Cek Bagus dan juga Cek Ayu Kota Palembang tahun 2023. Kalau di segmen 1 Cek Fili kita sudah cerita terkait dengan pengalaman mereka selama menjadi dan juga menjabat Cek Ayu dan Cek Bagus 2023. Nah, di segmen kedua ini kita pengen tahu lebih dalam ini pecahnya tentang budaya Kota Palembang. Nah, kalau untuk budaya Kota Palembang yang menurut kalian berdua ini, Cek Bagus dan juga Cek Ayu, yang sudah mulai tergerus zaman dan pengen kalian kembangkan lagi, ini apa? Boleh dari Cek Bagus atau Cek Ayu duluan? Silakan. Kalau untuk budaya yang sekarang ini ketinggalan itu seperti ngidang, Kak. Karena ngidang ini jarang sekali orang melakukannya. Karena banyak sekali yang harus dipersiapkan, seperti makanannya, opor, buncis, lauk pauknya, dan masih banyak yang lainnya. Oh, jadi ngidang itu adalah budaya makan bersama, ya? Iya, Kak. Betul, yang biasanya kita temui itu di pernikahan zaman dulu ya, tapi zaman dulu. Betul, kalau di zaman sekarang mungkin sudah agak berkurang. Nah, kalau Cek Abdul tadi pengennya ini budaya ngidang yang bisa dibalik lagi. Kalau Cek Fasya boleh, silakan. Kalau dari Fasya budaya malu ya Kak. Jadi karena banyak generasi Cak Fasya yang masih muda-muda itu nggak bisa menempatkan situasi dia, bagaimana cara bersikap, bagaimana, jadi suka sekendaknya baik itu. Nah, jadi dengan menerapkan budaya malu, jadi kita tahu Kak, harus cara bersikap. Ya, jadi itu dua budaya yang memang sampai saat ini tuh masih ada sebetulnya, dan memang kita harus lestarikan sebagai pemuda Kota Palembang. Nah, tentunya kalau untuk Cek Abdul tadi kan budaya yang mungkin pengen dilestarikan kage ialah ngidang. Nah, sudah tergambar belum untuk sekarang dan mungkin ke depan kira-kira yang bakal Cek Bagus lakukan untuk membudidayakan lagi ngidang ini Cak Mano? Kalau dari pribadi saya, Kak, untuk melestarikan ngidang ini yang pasti dari diri kita sendiri dulu, teman, keluarga, untuk mengajak cara kita bagaimana melakukan ngidang itu seperti apa. Oke. Itu aja sih. Jadi untuk ke lingkungan yang terdekat dulu, mungkin untuk kawan-kawan ataupun keluarga diajak ngidang Cek itu ya. Betul. Tapi yang bayar tetap Cek Abdul ya. Iya, karena dia yang ngajak, Durhaka kayak kalau kamu yang bayar. Karena memang itu banyak sekali aturannya kan, mulai dari menunya, makanannya dan lain-lain, dan cuci tangannya pun juga ada itu tata caranya. Nah, kalau untuk Cek Fasya Dewe, kan tadi kan ingin melestarikan lagi budaya malu ya. Apalagi sekarang kan sudah zaman-zaman modern ya, tahun 2023 gadget di mana-mana. Nah, kalau untuk Cek Fasya Dewe ini kira-kira untuk melestarikan budaya malu itu Cak Mano? Kalau melestarikan budaya malu itu dari diri sendiri juga sih Kak. Tapi kalau buat kepada orang lain gitu, kita harus mengingatkan baik sih Kak. Kalau budaya malu tuh harus kita jaga, kita lestarikan gitu Kak. Betul. Jadi memang mulai dari diri sendiri, lalu orang-orang terdekat yang ditegur ya. Kage itu nyambar dari bom terdekat, kage kemana lagi? Betul. Nah, kalau kita ke Cek Roni ini terkait dengan visi dan juga misi kebudayaan Kota Palembang, pasti kan ingin memperkenalkan budaya ini lebih dekat lagi kepada masyarakat. Nah, kalau dari Cek Bagus, Cek Ayu, punyakah ini apa namanya ya, mungkin resolusi atau juga mungkin kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan sudah tergambar belum ke depannya seperti apa? Kalau kolaborasi, kita dari dulu kolaborasi. Jadi memang setiap kegiatan pun kita harus laporan ke Dinas Kebudayaan. Misalnya kita mau melakukan kegiatan A, lapor. Alhamdulillah memang Dinas Kebudayaan, Pak Agus sebagai kepala dinasnya sangat support. Jadi seperti itu kolaborasinya dengan dinas, tidak ada gap, tidak ada pemisah seperti itu. Jadi memang kita seperti ibu dan anak. Oh, jadi apapun yang dipengen dari Cek Bagus dan Cek Ayu diwujudkan dalam sebuah acara begitu ya. Kalau nggak salah juga kemarin sempat ada acara ya di depan museum ya. Boleh diceritakan itu acara apa? Itu acara dari bidang cagar budaya tentang museum. Jadi Palembang nantinya kedepannya ada kegiatan tahunan yaitu Palembang Gala. Jadi di mana di situ Palembang Gala memberikan penghargaan terhadap budayawan atau seniman di Kota Palembang, apresiasi dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang untuk memberikan ke orang-orang yang terjun ke bidang kebudayaan seperti itu. Oh, jadi memang itu untuk penghargaan ya? Benar, penghargaan Palembang Gala. Betul. Kalau untuk festival kemarin, Cek Roni, kalau untuk dari Cek Ayu sama Cek Bagus tahun 2023 kemarin ngelibat ke berapa finalis?
Pemilihan. Pemilihannya ada 15 pasang. 15 pasang. Iya, 15 Cek Ayu, 15 Cek Bagus. Nah, kalau untuk yang duty kemarin yang di festival yang di mana tadi? Palembang Gala. Palembang Gala itu Palembang Gala jadi banyak ada 3 pasang untuk menyambut tamu dan mengantarkan tamu, dan ada sekitar 14 pasang untuk fashion show kalau nggak salah. Oh, jadi fashion show ini juga Iya, mengangkat budaya. Jadi Palembang benar, ya. teknis Palembang, desainer-desainer kota Palembang. Jadi memang tujuan Palembang Gala tidak hanya mengenalkan museum sebagai wadah pusat informasi dan pembelajaran untuk masyarakat, tetapi Palembang Gala juga memberikan wadah informasi mengenai yang ada di kota Palembang seperti itu. Oke. Ya, ya. Baik, dan kita ke Cek Bagus dan Cek Ayu lagi, ini terkait dengan tantangan kalau kita melihat di tahun 2023 ini kan, memang informasi itu bisa kita dapatkan dari sosial media paling deres ya. Teh. Nah, kalau bagi kalian sendiri, sosial media itu sekarang justru menjadi senjata atau bumerang sih untuk generasi muda? Silakan dari kalian berdua. Kalau menurut saya Kak, untuk media sosial sekarang itu menjadi senjata bagi saya untuk mempromosikan budaya yang ada di kota Palembang, agar warga yang di luar ataupun teman-teman saya itu tahu bahwa budaya kota Palembang itu seperti apa dan apa. Itu aja sih. Jadi memang tantangannya lebih ke ini ya, dijadikan senjata begitu ya. Nah, kalau Cek Fasya, silakan Cek Fasya. Kalau untuk saya Kak, relatif sih Kak, bisa jadi senjata, bisa jadi bumerang, tapi saya sebagai duta budaya itu sebagai senjata saya untuk mempromosikan budaya kota Palembang. Baik, jadi memang memanfaatkan sosial media dengan baik begitu ya, Cek Betul Fili ya. sekali. Tan, mungkin bisa di-spill sedikit kan, karena kan sekarang sudah tahun 2023, sudah zamannya ya Instagram ya, Betul. TikTok dan lain-lain. Mungkin dari Cek Bagus dan juga Cek Ayu untuk mempromosikan itu di teknologi media sosial, sudah terpikir belum sih kira-kira aku pengen ke media sosial yang mana Ya, ya? atau Instagram mungkin sudah kah? jalan TikTok mungkin. iya, atau aku mungkin sudah jalan ini dari Cek Roni untuk Promosi. iya akun dari Iya. Cek Ayu Cek Bagus Kota Palembang. Jadi saya membuat akun di Cek Bagus Cek Ayu, Instagram Duta Budaya itu tidak kaku. Jadi semua kegiatan CBCA saya posting, dan sekarang ini kan Reels lagi naik daun ya. Benar. Jadi saya buat setiap event kegiatan saya bilang kita harus buat Reels, Halo Palembang pun nanti ada seperti itu. Jadi informasi-informasi yang terkait kegiatan CBCA itu memang harus disounding melalui sosial media. Dan saya juga sudah buat platform sama adik-adik, yaitu Jalan-Jalan Palembang. Jadi di Instagram platform itu untuk informasi mengenai tempat-tempat wisata dan budaya yang ada di kota Palembang. Sudah jalan sekitar 1 bulan yang lalu. Baik. Jadi memang ini untuk Cek Bagus dan juga Cek Ayu, sosial media ini dijadikan senjata ya. Benar sekali. Untuk mempromosikan, karena memang sekarang manusia atau juga generasi muda lebih banyak pegang HP, Cek Fili. Benar, dan juga informasi yang didapatkan itu lebih cepat kalau kita dapat dari media sosial sekarang kan, Ya. Reels, TikTok dan lain-lain. Betul. Nah, kalau untuk bicara tentang kedepannya program kerja yang akan dilakukan oleh Cek Bagus dan juga Cek Ayu kan tidak hanya menyambut tamu tentunya, tapi juga akan ada tugas keluar atau mungkin sudah punya program kerja yang di angkatan kalian sudah akan dibikin gitu. Silakan. Ada nggak dari Cek Bagus atau Cek Ayu yang mau jawab? Silakan. Jadi Kak, untuk program kerja selama 1 tahun ke depan itu sudah saya diskusikan dengan angkatan saya. Itu yang kemarin tadi itu kita melakukan outbound dan ada 17-an, makrab, apalagi tentang jalan-jalan dan juga pemilihan. Oh, jadi memang sudah terencana dalam 1 tahun ya, Cek Fili ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya untuk program kerja ataupun kolaborator lah gitu ya, bekerja sama komunitas yang lain, kita tahu bahwasannya di Kota Palembang ini kan banyak sekali seniman-seniman lokal. Nah, mungkin untuk ke depan ataupun mungkin saat-saat ini dalam waktu dekat, kira-kira bakal ada kerjasama dengan seniman-seniman lokal yang ada di Kota Palembang? Saya boleh jawab? Iya, mungkin dari Cek Roni. Jadi Dinas Kebudayaan setelah pemilihan Cek Bagus Cek Ayu itu tidak lepas tangan. Jadi kita dibina, diberikan pelajaran dalam skill komunikasi, skill public speaking, etika dan sebagainya. Dan termasuk pelajaran bagaimana adik-adik itu tentang budaya Kota Palembang. Jadi melibatkan orang-orang yang seniman dan lain sebagainya. Jadi nanti adik-adik itu dikumpulin, nanti ada narasumber seperti itu untuk misalnya belajar tentang ngidangnya seperti apa, ini yang marak ini apa, misalnya telukan tuh apa.
Jadi memang ada kerjasama antara dinas dengan pihak luar. Iya, Seperti dengan itu. punya seniman lokal. Dalam Iya. waktu dekat ini mungkin ada gitu ya. Ada. Kalau kita bicara tentang festival budaya ini, Cak Roni, ini termasuk dalam satu program kerjanya Dinas Kebudayaan atau Cek Bagus Ayu juga untuk festival budaya? Festival budaya? Ya, itu salah satu program kerja juga dari Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Oh, pasti. Oke, jadi ini masih berbau tentang budaya begitu ya, Benar. memperkenalkan budaya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar. Nanti aja adik-adik ini berangkat ke Semarang. Nah, Oh, mungkin bisa iya, diceritakan itu jaringan kira-kira kota wisata. persiapan untuk berangkat ke Semarang tadi ya? Iya. Itu dalam Dalam program acara apa? Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Indonesia. JKPI. Dan finalis yang bakal dikirimkan ini Cak Bagus sama Cak Ayu langsung? Iya banyak, nanti beberapa pasang. Oh, beberapa Oh. pasang finalis gitu ya. Mungkin bisa dikasih tahu Kak. tugasnya nanti di sana seperti apa? Iya, sebenarnya kalau tugas keluar kota itu berat. Iya. Bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi menjadi seorang duta itu berat. Saya pernah merasakan sendiri waktu tugas di Jakarta, di Siak. Tidak hanya berdiri tegak, selamat Menyambut datang, gitu ya. tapi juga menjelaskan tentang Palembang kalau orang bertanya ke stand. Iya, betul sekali. Dan berdiri tidak bisa duduk. Dan memang jadi duta harus standby berdiri. Saya 10 jam berdiri di Jakarta waktu itu. Menjelaskan orang mau beli songket, oh ya kita jelasin songketnya motif apa dan lain sebagainya. Jadi adik-adik itu kalau misalnya berangkat keluar kota, memang kalian harus prepare, harus tahu dulu. Seperti itu. Harus lebih mengenal Benar. lagi mengenai kota Palembang karena Benar. kan kita banyak sekali ya kuliner budaya apalagi Betul. tekstil itu luar Luar biasa, biasa. gitu Kemarin kan. juga kalau nggak salah di museum juga ada kedatangan YouTuber ya, ada dari Lost Boy ya kalau nggak salah ya. Itu juga salah satu bentuk apresiasi yang diberikan karena sudah promosi luar biasa juga Cek Fili. Betul sekali. Nah, kalau untuk persiapan ke Semarang, mungkinnya Cek Ayu dan Cek Bagus juga langsung ikut nanti ya. Nah, kalau untuk persiapan sendiri, mungkin dari baju, outfit, ataupun mungkin heels juga, karena kan heels itu sangat menunjang gitu ya. Nah, mungkin kira-kira bisa dikasih tahu ini persiapannya sudah berapa persen? Kalau untuk persiapan Kak, kalau dari pribadi saya sendiri itu belum ada sih Kak, karena saya nggak tahu baju apa yang harus saya bawa. Oh, belum untuk, dikasih tahu gitu ya. Tanggalnya juga belum tahu gitu. Tapi kalau untuk materi mungkin sudah di luar kepala ya. Karena kan kita sebagai Cek Ayu dan Cek Bagus harus dituntut gitu ya. Nah, kalau untuk Fasya sendiri, kalau untuk kayak kira-kira itu songket dan lain-lain itu dibawa nggak, Cek Roni? Iya, Dibawa. Dibawa gitu Dibawa. ya. Karena memang kita pakaian adat kita ada ciri khas pakem. Jadi Cek Bagus Ayu itu menggunakan baju kurung, terus pakai songket, selendang songket, bergelung malang. Kenapa pakai songket? Sejarahnya songket ini dipakai harus orang yang sudah menikah. Tetapi karena suatu harus yang dipromosikan tentang songket, kalau misalnya songket itu dipakai orang sudah tua, promosinya itu mungkin kurang. Benar. Jadi sebagai budaya, kita menggunakan songket supaya songket ini naik. Benar, Nah, naik sudah. daun lagi dan mungkin Benar. lebih mudah dikenal lagi Iya. gitu kan. Apalagi yang pakainya cantik-cantik ya. Benar. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, pasti Betul. lebih eye catching gitu Iya, kan. iya. Nah, kalau masalah untuk kuliner sendiri atau kuliner yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh masyarakat, ini makanan-makanan zaman bingen. Ini ada nggak sih yang kalian mau promosiin hari ini? Kalau dari saya Kak, itu seperti telur abang. Karena telur abang ini jarang sekali Kak. Adanya cuma 1 tahun sekali. Betul. Pada Biasa dijual di Jalan Merdeka ya, sepanjang Jalan Merdeka itu ya. Itu anak 2000-an pasti tidak tahu itu ya. Iya, benar. Baik. Nah, kalau telur ikan sendiri itu Cek Bagus sudah pernah makan atau belum? kalau telur ikan belum sih. Telur yang tadi telur abang. Oh, telur abang. Kalau telur abang saya sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi memang sudah menceritakan ya. Nah, itu telur biasa sih. Cuma memang diwarnai biar lebih menyeramakan Iya. 17 Agustus. Kalau Cek Fasya untuk kuliner yang pengen kuliner, diperkenalkan lagi kepada telur masyarakat. ukan. Telur apa? Telur ukan. Telur ukan itu apa? Ini Cek Medu juga nggak tahu telur ukan. Iya, Telur mungkin ukan tuh dikasih tahu. dia telur, tapi udah diolah. Terus dikasih dibolongin, dikasih gabus gitu, Kak. Oh, Iya. jadi di dalamnya tetap isi telur atau? Iya, telur, tapi udah ada olahan gitu. Dan itulah yang membuat makanan itu beda dibanding Betul, daerah lain-lain. unik ya gitu jadi ya. Nah, kalau untuk kuliner-kuliner Ca ini, kita kan mungkin masyarakat Kota Palembang yang sudah milenial gitu ya, mungkin belum tahu di mana sih keberadaan kalau kita pengen cari makanan-makanan bingen. Ya. Nah, mungkin dari Cek Abdul sama Cek Fasya ataupun Cek Roni tahu di mana tempatnya? Banyak. Kalau kuliner-kuliner bingen itu cari di 7 Ulu, 10 Ulu, Skana. Kalau kayak telur ukan, itu adanya kalau sore-sore kita depan kelenteng 10 Ulu. Itu ada telur ukan.
Ado lemper sepit, dijepit kayak gitu kan. Terus ada telur abang, dan perayaan telur abang memang ada ciri khas Palembang. Mungkin nggak ada di tempat lain. Itu kalau 17 Agustus atau HUT Kota Palembang itu jual pesawat-pesawatan terbang. Oh iya, luar biasa. Jadi memang itu sudah banyak ya. Ternyata memang kuliner budaya yang sudah memang dilupakan. Tapi tadi bisa kata Cak Roni bisa mampir ke Tujulu yang banyak ya. Ternyata banyak tempat hidden game kalau sekarang anak-anak generasi milenial ngomongnya ya. Betul. Dan pemirsa, kita bakal balik lagi, ada satu segmen lagi kita membahas tentang budaya Kota Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Segmen ketiga ini adalah segmen terakhir kita di Halo Palembang. Tentunya masih dengan tema kita peran Cek Bagus dan juga Cek Ayu dalam menyemarakan budaya Kota Palembang. Kalau tadi kita sudah cerita banyak, ini Cek Filia terkait dengan budaya Kota Palembang yang ada. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit kuliner-kuliner yang jarang kita temui, tapi ternyata ada di Kota Palembang. Betul sekali. Dan juga memang Kota Palembang ini kan bisa dikatakan ini kota yang unik dibanding kota-kota yang lain. Nah, mungkin dari Cek Ayu dan Cek Bagus bisa langsung menjelaskan apa sih yang membuat Kota Palembang ini unik dibanding daerah-daerah yang lain. Jadi Kak, di setiap kota, di setiap daerah tuh memiliki keunikan budayanya masing-masing. Betul. Kalau di Kota Palembang tuh keunikannya ya seperti tadi Kak, telur abang. Karena telur abang tuh jarang sekali didapatkan, hanya ada di Kota Palembang. Itu dari makanan ya. Iya, itu dari makanan. Nah, kalau untuk Cek Fasya mungkin yang membuat Palembang ini beda dibanding daerah-daerah yang lain. Kalau dari Fasya Kak, ada bebaso. Nah, Apa itu bebaso bebaso? tuh Palembang bebaso ya. Itu cak mana sih itu? Bakso Palembang ya asli Kak. Kayak misalnya kayak slogan kami. Itu kayak kulo Fasya, kulo Palembang nih. Nah, artinya tuh kulo itu aku. Aku Fasya, Palembang Anian gitu. Oh, Memang benar. Benar-benar Palembang sekali gitu. Oh, jadi Palembang Nian ya. Jadi memang itu tadi kulo itu bahasa Palembang yang memang sudah jarang digunakan sekarang ya. benar. Jadi ternyata aku tuh bukan Palembang bebaso gitu ya, Ya. tapi kulo tadi ya. Nah, ini masyarakat Kota Palembang sudah harus tahu gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang kuliner tadi ya, kalau selain telur abang dewe, ini yang menjadi daya tarik menurut kalian sebagai Cek Bagus dan juga Cek Ayu di Kota Palembang. Kuliner apa sih yang khasnya di Kota Palembang ini? Jadi kuliner khas di Kota Palembang itu adalah pempek Kak. Karena pempek ini terbuat dari ikan dan masih dicampur dengan berbagai macam bahan. Dan juga pempek ini ada banyak Kak macam-macamnya Kak. Benar. Ada pempek telur, ada pempek adaan, ada pempek lenjer, dan masih banyak yang lainnya Kak. Lapar lah Jul, disebut segala ini segala pempek ini pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi ngirim cuko lemak nian ya. Betul, itu juga unik untuk orang Palembang. Jadi Benar. kalau orang Palembang itu cuko diirup, diminum ya. Kalau orang Jakarta, orang luar itu minumnya banyak putih pagi-pagi. Benar, kalau orang luar caknya takut asam lambung, Iya. pagi-pagi lah kena cuko. Betul. Nah, kalau itu untuk kuliner tadi ya, kan kita tahu juga kalau pempek itu sudah rating dunia kan Betul. sekarang. Nah, kalau untuk tekstil, mungkin dari Cek Fasya bisa dikasih tahu kalau di Kota Palembang ini tekstil apa sih yang sampai sekarang tuh banyak dicari dari daerah lain? Kalau kain sih banyak Kak ya. Banyak kain Palembang gitu kayak kain jumputan, kain Budawaro, kain batik Palembang. Nah, itu kalau kain yang jarang ditemui itu kain Budawaro sih Kak. Kain muda baru tuh yang cak mana? Kain kelengkang dia kalau bilang. Kain itu biasa kalau orang-orang zaman dulu itu balik dari haji, ibu-ibu pakai kain Budawaro, selendang Budawaro. Selendang Budawaro. Sudah jarang temuin itu. Oke. Nah, itu kan sudah jarang ditemui dan kira-kira itu sudah menjadi tugas ya, Iya. tugas dari Cek Ayu sama Cek Bagus. Nah, kalau untuk kita perkecil lagi, kita limitasi lagi, kalau untuk tekstil, kira-kira Kage dari Cek Ayu sama Cek Bagus, Cek Manu sih pengen memperkenalkan sama masyarakat yang ada di Kota Palembang, biar lebih kenal lagi loh sama kain apa tadi Cek Roni, Budawaro gitu ya. Iya. Banyak kain-kain di Kota Palembang, ada songket, blongket, terus ada blongsong, jumputan, kain apa sih namanya? Tajung, jepri, batik. Jadi adik-adik itu berperan penting untuk mempromosikan tekstil Palembang. Benar. Jadi kalau nugas-nugas tidak cuma pakai baju kurung adat, tapi juga kadang pakai tekstil Palembang. Kayak itu. Itulah wujud promosi adik-adik untuk
mempromosikan kain tekstil Palembang. Kalau itu disesuaikan sama occasion atau mungkin dutinya Iya. dutinya pas lagi grand final atau segala macam, itu bajunya sudah ditentuin dari Cek Ayu Cek Bagus Iya, atau gimana? benar. Cek? Jadi kita sesuai dengan permintaan stakeholder, pemerintah Kota Palembang, misalnya nugas, hari ini Cek Bagus Ayu bertugas di Rumah Tasik misalnya, menggunakan pakaian tekstil saja, tidak usah baju adat. Nah, seperti itu. Misalnya Cek Bagus Ayu nanti ada undangan untuk ke pemilihan. Nah, biasa, oh iya ada pakai songket aja, gaun songket atau gini. Jadi secara tidak langsung Benar. itu sudah memperkenalkan juga Benar. Cek Roni ya, kepada masyarakat yang ada di Kota Palembang. Ya. Nah, kalau untuk Cek Bagus dan juga Cek Ayu 2023, kalian kan memang ini sebagai generasi yang mungkin sadar dengan kompetisi, mau Benar. ikut begitu ya. Nah, kalau kalian melihat pemuda lain yang saat ini mungkin masih sibuk di kamar, main HP, nah itu tanggapannya seperti apa? Mungkin dari Cek Ayu boleh silakan. Kalau tanggapan dari Fasya Kak ya, kalau lihat kayak teman-teman sebaya Iya. gitu kan, itu sebenarnya lebih dari diri sendiri mereka sih Kak. Mereka tidak percaya diri kadang, mereka tidak mau maju atau mungkin stuck di situ baik gitu kan. Itu sebenarnya mindset mereka, cak mana mereka mengubah itu dari diri sendiri, dari diri mereka dewek, mereka nak mengubah apa cak mana gitu. Dari Cek Bagus silakan. Kalau dari saya Kak, ya benar tadi kata Cik Fasya tadi, dari diri dewek dulu Kak. Kalau dari diri dewek tidak percaya, cak mana nak ke depannya. Jadi dari diri dewek kalau lah percaya, jadi kita tuh bisa bangkit untuk nyoba seperti kayak kami ini. Oh, nah kalau untuk dari Cek Bagus sendiri, menumbuhkan rasa percaya dirinya itu seperti apa? Mulai melalui apa? Mungkin ikut apa, seperti apa begitu ya? Atau mungkin sebelumnya sudah melok kelas modeling atau segala macam. Kalau dari pribadi saya Kak, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu dari diri saya sendiri dulu. Saya tuh ingin kedepannya tuh seperti apa. Kalau saya ingin berubah, saya harus bisa mengambil resiko untuk kedepannya. Oke. Jadi memang harus berani mengambil resiko dulu ya. Benar. Kalau dari Cek Fasya, gimana Cek Fasya untuk menimbulkan rasa percaya dirinya? Kalau dari Fasya Kak, untuk menimbulkan rasa percaya diri itu memang harus konsisten. Jadi harus memang banyak prosesnya. Kita harus belajar ini, dan juga ya merubah mindset bagaimana kita harus percaya diri di depan. Ya kuncinya satu sih, harus percaya sama diri sendiri. Gitu. Iya, betul. Jadi memang memperbanyak ilmu begitu ya, mengubah mindset juga salah satu bentuknya, Cak Fili. Betul sekali. Nah, kalau itu kan mungkin dari mindset dan lain-lain. Kalau untuk pengalaman dari Cek Ayu sama Cek Bagus Dewe, karena kan kita tahu pasti generasi milenial ini sekarang pengen banyak ya yang ingin mengikuti jejak Cek Bagus, Cek Ayu, dan mungkin ke depan pengen menggantikan posisi kalian lah gitu. Nah, kalau misalnya untuk mungkin persyaratan ataupun mungkin tips yang bisa dikasih untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Palembang, mungkin dari penampilan atau mungkin kan kalau Cek Ayu rambutnya itu kuncinya harus rapi segala macam, mungkin bisa dikasih tahu itu tipsnya. Tips dan triknya untuk menjadi Cek Bagus dan juga Cek Ayu. Boleh silakan. Kalau tips dari saya untuk menjadi Cek Bagus bukan hanya memiliki paras yang baik tapi harus memiliki smart tentang budaya yang ada di Kota Palembang. Karena yang budaya itulah yang bisa memiliki nilai plus untuk menjadi kita sebagai Cek Bagus Kota Palembang. Oke, jadi memang pengetahuan dasar terkait dengan budaya begitu Betul ya. sekali. Kalau dari Cek Ayu ini pasti lebih ribet karena ini kan gadis ya. Kalau dari Fasya untuk mengikuti Cek Bagus Cek Ayu itu kan ada catwalk Kak. Nah, jadi kita harus mengasah catwalk, harus lebih tahu cak mana cara show up. Show up ke depan, show up ke kamera, ke orang lain. Nah juga tahu cara beretika, cara duduk pageant atau gimana gitu Kak. Oke, jadi mungkin dari pengetahuan ya, dari penampilan catwalk dan lain-lain. Nah, kita langsung tanya sama wong dalamnya. Betul. Ini yang memilih untuk menjadi Cek Bagus dan juga Cek Ayu. Cek Oni, ini ada tips dan trik nggak untuk pemirsa pemuda yang ada di luar sana untuk join ke Cek Bagus Cek Ayu? Banyak yang tipsnya. Jadi kalau nak gabung Cek Bagus Cek Ayu, insya Allah tidak rugi. Ya, betul. Sangat ya, sangat Sangat benar. Jadi pemuda Kota Palembang yang inspirasi menjadi seorang duta. Jadi kebetulan kemarin dari tahun 2018 sampai 2023 aku jadi juri di situ, ketua dewan juri. Jadi banyak aspek-aspek yang kami nilai dari berbagai juri. Ada juri pengetahuan umum, bahasa Inggris, juri psikologi, juri etika, dan lain sebagainya. Jadi aspek di CBCA itu ada 3 kali wawancara untuk mematangkan siapa yang harus menjadi seorang pemenang. Dari
seleksi, semifinal maupun grand final. Dan ada malam semifinal dan malam grand final. Dari seluruh aspek tersebut dicari pemuda yang mempunyai 3B tadi, brain, beauty, and behavior. Nah itu sangat penting dan ketiganya memang harus ada dan dibutuhkan untuk menjadi seorang duta. Betul. Benar. Apalagi kemarin seleksinya itu sudah sampai 3 kali wawancara. 3 kali wawancara. Kalau untuk jurinya kemarin mungkin bisa diceritain, Cek Roni, kemarin melibatkan siapa be jurinya? Ada Ibu Rahma, psikologi dari dosen Unsri. Ada Nanda Nadia, senior CBCA juga. Ada Pak Amir, dosen juga. Dan spesial ada Mang Amin, sudah terkenal di Palembang sebagai budayawan Mang Amin di Kota Palembang. Jadi Mang Amin juga yang bagian dari promotor terbentuknya Duta Budaya Cek Bagus Cek Ayu. Betul. Jadi memang sudah langsung melibatkan juri-juri yang hebat dan handal tentunya di bidangnya masing-masing gitu ya. Ya, kalau kita cerita ini tentang pengalaman berharga kalian berdua, ini kan sudah hampir 2 bulan tadi itu untuk menjadi Cek Bagus dan Cek Ayu, ini pengalaman yang paling berharga apa? Mulai dari Cek Bagus mungkin. Pengalaman berharga saya Kak, yang pasti saya baru menjabat 2 bulan Kak. Pengalamannya tuh belum banyaknya sih, tapi adalah dikit-dikit pengalaman tuh yang berharga, kayak bisa ketemu wali kota, gubernur. Karena nggak semua masyarakat bisa ketemu ya. Gitu. Kalau dari Cek Fasya? Sama seperti Cek Abdul, banyak bertemu dengan orang-orang penting, banyak juga bertemu orang-orang baru gitu. Baik. Dan mungkin ini karena sudah waktunya sudah mepet ya, sudah hampir closing, mungkin bisa dikasih tahu himbauan-himbauan ataupun pesan-pesan yang mungkin bisa dikasih untuk generasi milenial yang ada di luar sana, mungkin dari Cek Bagus dan mungkin langsung dilanjutkan nantinya. Pesan saya Kak untuk warga Kota Palembang, khususnya pemuda, cintailah budaya sendiri, karena budaya Kota Palembang ini harus kita jaga, harus kita lestarikan dari masa ke masa, hingga tidak ada yang lainnya. Terlupakan Iya, gitu ya. terlupakan. Baik, dari Cek Fasya silakan harapannya mungkin untuk pemuda dan juga pemudi atau justru ini perempuan-perempuan di luar sana, silakan Cek Fasya. Untuk harapan saya kepada teman-teman yang menonton ya di sini, harapan saya yaitu mari kita mengenal budaya Kota Palembang. Dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak mulai dari diri sendiri, siapa lagi yang harus melestarikan budaya Kota Palembang kalau bukan kita gitu. Oke, nah mungkin ini spesial ya, Ya. himbauan langsung dari pembinanya. Mungkin untuk generasi milenial yang mungkin pengen gabung di CBCA dan juga untuk seluruh finalis yang sudah bergabung jadi CBCA. Jadi untuk pemuda-pemuda di Kota Palembang, harapannya semoga dapat menginspirasi. Tergabung di Duta Budaya itu adalah bagian dari suatu sejarah. Ya. Nah, kalau bukan dari diri kita sendiri untuk bangga terhadap budaya, maka budaya kita kedepannya pasti tidak akan pernah hilang. Dan kita harus tahu jati diri bangsa. Seperti itu. Kalau untuk pesan dan kesannya untuk seluruh finalis CBCA mungkin Kak? Tetap kompak, jangan pecah belah. Jadi kita tetap satu tujuan bersama pemerintah Kota Palembang, Dinas Kebudayaan Kota Palembang untuk menjadi tangan kanan dinas untuk mempromosikan, menggaungkan kebudayaan atau budaya Kota Palembang. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Cek Bagus dan juga Cek Ayu yang sudah mampir di studio Dupol TV. Pemirsa di rumah, itulah obrolan kita yang luar biasa inspiratif untuk pemuda dan juga pemudi masyarakat Kota Palembang. Tentunya jangan lupa saksikan Halo Palembang yang hadir setiap hari, ini dari jam 9 sampai dengan jam 10 dan dengan narasumber yang berbeda-beda setiap hari hanya di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang,